Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya pagi ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran tematik 4, tema 5, menumbuhkan sikap menghargai jasa para pahlawan. Subtema 3, muatan ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama yang kita bahas adalah Pattimura. Pattimura pada masa kecilnya bernama Thomas Matulesi. Pattimura lahir di Ambon tahun 1783. Ia pernah menjadi tentara Inggris berpangkat sersan. Pada waktu itu, Belanda harus menyerahkan wilayah jajahannya, di antaranya Maluku, kepada Inggris. Namun, pada tahun 8116, Belanda kembali berkuasa di Maluku. Rakyat Maluku hidup menderita akibat penindasan Belanda. Rakyat dipaksa kerja rodi. Kekayaan Maluku dikuras Belanda. Rakyat Maluku melakukan perlawanan. Sebelum melakukan perlawanan, rakyat Maluku melakukan rapat rahasia. Rapat rahasia menghasilkan keputusan untuk mengangkat Thomas Matulesi sebagai pemimpin. Ia mendapat julukan Kapitan Pattimura. Kapitan Pattimura menyerbu Belanda. Penyerbuan dilakukan 2 kali. Pertama, pada tanggal 14 Mei 1817, Kapitan Pattimura menyerang pos Belanda. Penyerangan berhasil menangkap Presiden Van den Berg. Namun, residen tersebut dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke benteng. Penyerbuan yang kedua tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Kapitan Pattimura menyerang benteng Dorstad. Benteng dapat dikuasai. Semua tentara Belanda ditangkap. Residen, istri, dan 2 anaknya tewas. Selanjutnya, perjuangan Sultan Hasanuddin. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya. Beliau merupakan putra kedua dari Sultan Malik Usaid, Raja Goa yang ke-15. Sultan Hasanuddin memerintahkan kerajaan Goa ketika Belanda yang diwakili VOC sedang berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah. Dalam biografi Sultan Hasanuddin, VOC Belanda sedang berusaha melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah, melihat Sultan Hasanuddin dan kerajaan Goa sebagai penghalang mereka. Orang Makassar dapat dengan leluasa ke Maluku untuk membeli rempah-rempah. Hal inilah yang menyebabkan Belanda tidak suka. Selanjutnya adalah Cut Nyadin. Cut Nyadin adalah pejuang perempuan perang asal Aceh. Ia lahir di Lampadang, Aceh pada tahun 1848. Hidupnya sederhana bahkan menderita. Walaupun demikian, ia tetap gigih berjuang untuk mempertahankan kebebasan rakyat Aceh dari penjajahan kolonial Belanda. Cut Nyadin membela rakyat Aceh dalam melawan Belanda. Dia sejajar dengan para pejuang lainnya, yaitu Panglima Polim, Tengku Cik Ditiro, dan sang suami, Teku Umar. Berikut biografi Cut Nyadin, pejuang perempuan perang asal Aceh. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Keraton Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Tepat sebelum matahari terbit Jumat, Wage 7 Muharram 1200 Hijriah. Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III dari istri selirnya yang bernama R.A. Mangkarawati. Semasa kecil Diponegoro bernama Raden Mas Antawirya. Namun setelah dewasa berganti nama menjadi Pangeran Diponegoro. Hal ini dilakukan sebagai tradisi di keraton karena Diponegoro adalah putra sulung raja. Adapun pada masa kanak-kanak dan remaja, Diponegoro banyak menghabiskan waktunya di luar istana, yaitu desa Tegalrejo. Di bawah asuhan Ratu Ageng,
istri Sultan Hamengkubuwono I yang terkenal agamis. Pangeran Diponegoro mendapatkan pendidikan yang amat baik. Hal ini pula yang menyebabkan Diponegoro mudah bergaul dengan siapapun dan dari berbagai kalangan apapun. Akan tetapi, ia sering bergaul dengan para santri dan ulama di sekitar keraton. Perwatakan ini yang membuat Pangeran Diponegoro dianggap sebagai tokoh bangsawan yang rendah hati kepada seluruh rakyatnya. Hal inilah yang membuat berbagai kalangan tak sungkan bergaul dengan putra raja yang baik dan dikenal dermawan ini. Martha Christina Tiahahu. Martha Christiana Tiahahu dilahirkan pada tanggal 4 Januari 1800 di Abubu, Nusa Laut, Maluku. Ia merupakan anak pertama dari Kapitan Paulus Tiahahu, salah satu tokoh yang membantu perjuangan Kapitan Patimura ketika perang Patimura meletus. Ibu Martha diketahui meninggal saat ia masih kecil. Masa kecil Martha Christina Tiahahu dikenal sangat pemberani serta memiliki kemauan keras. Ia juga selalu mengikuti ayahnya kemanapun ia pergi, bahkan ketika ayahnya melakukan pertemuan untuk merencanakan perang. Perjuangan melawan kolonial Belanda. Di usianya yang muda, Martha memiliki keberanian yang tinggi. Dalam buku biografi Martha Christina Tiahahu yang ditulis oleh Jaharias 1981, disebutkan bahwa sudah 3 kali Martha meminta izin kepada ayahnya untuk ikut berperang, namun selalu ditolak. Teman-teman, demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan ataupun meneladani pahlawan-pahlawan yang tadi kita pelajari. Teman-teman, semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita. Yuk kita akhiri kegiatan pelajaran ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.